Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pada segenap teman-teman mata kuliah I'jazul Quran yang kami hormati, alhamdulillah sejak tadi jam 12 saya membuka kuliah jam 12 lebih. Ternyata sampai jam 1 belum juga ada pertanyaan. Nanti hampir setengah 2-an saya cek lagi, ternyata belum ada pertanyaan. Dan alhamdulillah setelah itu saya senang karena mulai ada diskusi. Karena ilmu yang kita dapat ini biasanya dalam perkuliahan banyak lewat diskusi. Terlebih kita sekarang online, jadi ilmu kita bisa menggali lebih dalam jika ada pertanyaan. Karena itu kami sangat berharap besar diskusi dalam perkuliahan ini selalu ada. Jangan sampai satu perkuliahan hanya ada yang menyampaikan makalah, ditutup, saya ngirim video udah, tapi diskusilah itu ilmunya. Teman-teman kemarin sudah saya kirim di grup kitab ini Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kemarin sudah saya kasih batas halamannya. Untuk tema hari ini tentang kitab-kitab yang I'jazul Quran. Sebetulnya udah ada di halaman awal pembahasan fi I'jazul Quran. Teman-teman bisa buka PDF yang sudah kami kirimkan. Ya, ini yang pertama dalam pembahasan I'jazul Quran justru membahas tentang nama-nama kitab, nama-nama ulama yang mengarang kitab membahas tentang I'jazul Quran. Di makalah tadi diterangkan terkait apa itu I'jazul Quran, lalu aspek-aspek dalam I'jazul Quran, lalu penjelasan contoh-contoh I'jazul Quran. Tapi di sini fokusnya ini tentang kitab-kitab. Tadi diambilkan karya ya dari Isa, ya ini tentang pembahasan sejarahnya. Tapi nama kitabnya kurang. Termasuk di sini kami hanya menyampaikan mungkin 2 kitab saja yang akan kami bahas, tidak banyak-banyak. Tadi sudah disampaikan pengarangnya banyak di makalah. Di sini saya bacakan di awal muqaddimah I'jazul Quran. Waqad afradu bitasnif fi khalaiq minhum al-Khitabi war-Rumani waz-Zamalkani al-Imam ar-Razi wa Ibnu Suraqah wal Qadi Abu Bakar al-Baqilani. Qala Ibnu Arabi wa lam yusannif misal kitab. Jadi di antara sekian banyak pengarang kitab yang bahas I'jazul Quran, kalau Al-Itqan saya kirimkan kenapa? Karena kitab ini ketika kami masih kuliah itu bisa untuk berbagai macam mata kuliah. Bahkan orang yang paham kitab Al-Itqan ini, dia seakan-akan bisa hampir menguasai seakan-akan sebagian besar ulumul Quran. Karena Al-Itqan ini kami kirimkan sebagai salah satu pedoman kitab yang bisa menjadi referensi untuk berbagai macam kajian. Bisa I'jazul Quran, nanti bisa tentang sejarah qiraatul Quran, bisa terkait asbab nuzul dan sebagainya. Termasuk I'jazul Quran di sini bahasanya cukup banyak. Sehingga salah satu kitab yang kami sampaikan ini kitab Al-Itqan pada bab I'jazul Quran itu bisa menjadi salah satu referensi karena bahasanya cukup banyak. Yang kedua yang kami kirimkan di grup yakni kitab Al-Qadi Abu Bakar al-Baqilani. Seingat kami pernah kami sampaikan bahwa beliau ialah salah satu wakilah mujaddid Islam, dan beliau seorang mujaddid yang benar-benar terakui kealimannya, tapi juga masalah ubudiyahnya. Biasanya seorang mujaddid, seorang yang benar-benar ilmuwan, dan dia ar-rasikhun, cendekiawan, tapi juga dekat Allah, itu biasanya karyanya lebih berkah. Kemarin sudah pernah saya sampaikan sedikit, kami singgung. Kemarin di RPS saya tulis Harun Yahya, Adnan Oktar. Jadi buku atau tulisan video YouTube Harun Yahya yang punya nama asli Adnan Oktar. Saya dulu sejak kecil sangat ngefans dengan buku-buku itu. Tapi na'udzubillah min zalik, semoga menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata dalam akhir-akhir ini beliau ikut salah satu, bahkan wakil menjadi salah satu pemimpin atau orang penting dalam sebuah sekte, yang mana beliau na'udzubillah min zalik ternyata tertulis di berbagai media. Ini beliau meskipun seorang yang terkenal ulama, orang yang alim dalam I'jazul Quran, beliau mempunyai pacar yang begitu banyak. Ada yang bilang ratusan, ada yang bilang ribuan, dan fotonya juga bersama perempuan yang pakaiannya
Nauzubillah min dzalik. Itu jadi pelajaran bagi kita. Kita mungkin sekarang terkenal dengan mahasiswa IGT, kita pengkaji Al-Quran, tapi semoga iman kita benar-benar kuat. Kuat karena apa? Karena kalau kita belajar Al-Quran tapi kita kurang kontrolnya, maka bisa na'udzubillah terjerumus. Ini husnuzan, ini seuzan saya ataupun husnuzan. Jadi bisa saja karena Harun Yahya dulu banyak ditentang oleh orang-orang yang tanda kutip menentang beliau, pemikirannya begitu bagus, beliau banyak diserang, terutama dari segi wanita. Ada orang yang lemah di segi harta, wanita dan tahta. Beliau ada orang yang hasud mungkin, sehingga beliau ternyata dengan perempuan bisa takluk, sehingga akhirnya malah beliau membuat sekte karena dorongan berbagai orang banyak, sehingga sekarang beliau masuk penjara karena berbagai macam kasus. Itu sebagai salah satu contoh bahwa kalau kita mengambil kitab itu, kalau bisa kita ambil kitab yang benar-benar dari seorang ulama, baik yang sudah hidup, yang sudah meninggal atau masih hidup, tapi yang jelas benar-benar kealimannya, sehingga tidak hanya ilmu yang kita dapat tapi keberkahan. Karena terkadang seorang membuat kitab itu mempunyai khas atau keistimewaan masing-masing. Seperti contoh ulama yang masih hidup, yakni Sya'ali Jum'ah. Sya'ali Jum'ah, mantan mufti Mesir itu, wakilah ketika beliau membuat sejarah Nabi, tarikh Nabi, kitab tentang sejarah Nabi. Ketika beliau selesai membuat kitab tersebut, beliau mimpi ditemui Rasulullah SAW. Di kitabnya itu seakan-akan ditemui oleh Rasulullah SAW. Begitu juga ulama yang baru saja meninggal, Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau pernah membuat kitab tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika kitab beliau jadi, belum masuk percetakan, ternyata anak beliau yang berada di Saudi itu tidak mimpi, bahkan ditemui oleh seorang perempuan. Perempuan itu mengatakan bahwa kitab ayahmu benar-benar bagus. Lalu perempuannya, anaknya Syarwan itu tanya, Anda siapa kok tahu Aisyah buat karya tentang Aisyah? Saya ialah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi benar-benar dibuktikan bahwa karyanya diakui oleh orang yang berkaitan. Kalau Syekh Ramadan Al-Buti mengarang tentang Aisyah, ditemui oleh Sayyidah Aisyah, yakni putrinya. Kalau Syekh Jumat buat tarikh Nabi, ditemui oleh Rasulullah. Karena itu kita ambil kitab. Seenggaknya saya mengirim 2 kitab, yakni Al-Itqan karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan kitab I'jazul Quran karya Al-Qadi Al-Baqilan. Dan kalian dalam mengambil ini boleh ambil referensi dari ulama-ulama Indonesia seperti Prof. Quraish Shihab, boleh yang lainnya, tapi kalau bisa ulama yang benar-benar alim, rasihun, dan dekat dengan Allah. Itu sebagian nama-nama kitab. Selain itu masih banyak kitab karya Ar-Rumani, Az-Zamakani, dan Ar-Razi. Kalian boleh ambil bebas, tapi saya hanya mengirimkan 2 minimal, itu sebagai dasar minimal dalam pengkajian ini, sehingga mata kuliah I'jazul Quran ini nanti jika konteksnya sudah kekinian, kalian boleh ambil kitab-kitab yang ada atau buku penelitian sekarang. Contoh Prof. Quraish Shihab seperti tadi yang diambil oleh makalah dan lain-lainnya. Demikian tambahan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap belajar, kami tunggu diskusi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.